Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7005 sampai bab 7007. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Saat malam tiba, beberapa truk kontainer dari perusahaan logistik diam-diam melaju ke Duk Mining. Kendaraan tersebut dari arah Casablanca, setiap kendaraan menempuh jarak sekitar 10 menit, kendaraan yang didatangkan dari Duk Mining Industry, menunggu keluarga prajurit yang gugur, mulai mengikuti pembagian antrian mulai menaiki kendaraan. Karena keterbatasan waktu dan beratnya tugas, semuanya hanya bisa sementara waktu masuk dalam kontainer. Tapi untungnya jalannya tidak terlalu jauh, paling lama 2 jam sudah bisa sampai. Wan Brejun juga tiba di Duk Mining dengan truk pertama. Melihat Ye Chen, dia menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, urusan pabrik makanan sudah beres, dan orang-orang yang datang malam ini sudah bersiap untuk menerimanya. Ye Chen mengangguk dan bertanya, ya apakah ada cukup makanan dan kebutuhan sehari-hari yang disiapkan di sana? Cukup. Wan Baojun berkata, ya Inspektur Li telah mempertimbangkan dengan saksama, ketika kami datang dari Casablanca, kami juga secara khusus membeli sejumlah makanan, dan sampah hidup untuk beberapa hari ke depan juga telah dipilih sebagai lokasi pembuangan. Setelah dievakuasi pada saat itu, tidak akan meninggalkan petunjuk apapun, dan pada saat itu, siapapun tidak akan dapat melihat bahwa pabrik makanan itu pernah dihuni oleh ribuan atau puluhan ribu orang. Sambil berkata demikian, Wan Baojun menambahkan, ngomong-ngomong Tuan Ye, Inspektur Li meminta kami untuk memuat air minum dari Duk Mining untuk dikirim ke sana. Dia berkata bahwa jika konsumsi air keran pabrik makanan terlalu besar dalam beberapa hari ini, akan ada beberapa bahaya tersembunyi. Ye Chen tersenyum, Inspektur Li benar-benar perhatian, sebentar lagi saya akan meminta seseorang memerintahkan mereka untuk menyiapkan air minum untuk diangkut dengan kendaraan. Wan Brejun lalu berkata, Tuan Ye, Inspektur Li juga meminta saya membantu menangkap beberapa ciri wajah dan tubuh penjaga primus, lalu menyerahkannya ke AI untuk dibuatkan video. Ye Chen mengangguk. Li Yalin bermaksud memalsukan sebagian penjaga primus yang melarikan diri melalui pelabuhan untuk membingungkan publik. Efek karakter secara alami semakin relevan semakin baik. Selama ada ciri-ciri fisik terperinci dari orang-orang ini, akan sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Setelah itu, Ye Chen menunjuk Song Ruyu di sampingnya dan berkata kepada Wan Baojun, Baojun, izinkan aku memperkenalkanmu, ini Nona Song Ruyu Song. Setelah mengatakan itu, dia kemudian berkata kepada Song Ruyu, Nona Song, ini adalah kepala aula-aula 10.000 naga, Wan Baojun. Wan Brejun berkata kepada Song Ruyu dengan sangat sopan, halo Nona Song. Song Ruyu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau lelaki yang begitu hormat pada Ye Chen ini ternyata adalah kepala aula 10.000 naga. Dia pernah mendengar tentang situasi istana 10.000 naga sebelumnya. Meskipun kekuatannya jauh dari masyarakat Qing yang rusak, di bidang tentara bayaran, kekuatannya hanya berada di urutan kedua setelah air hitam, dan itu juga dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa istana 10.000 naga benar-benar akan melayani Ye Chen. Terkejut, Song Ruyu pun berkata dengan sangat sopan kepada Wan Baojun, selamat siang, Hallmaster Wan. Ye Chen menatap Wan Baojun dan berkata, Baojun, Nona Song adalah seorang ahli bela diri dan memasuki alam transformasi pada usia 16 tahun. Jika kamu memiliki kesempatan, berkomunikasilah lebih banyak dengan Nona Song di masa depan dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu. Perkataan polos Ye Chen bagaikan petir di telinga Wan Baojun. Dia bertanya dengan kaget, Tuan Ye, Anda mengatakan bahwa Nona Song telah memasuki alam transformasi pada usia 16 tahun? Ye Chen mengangguk. Benar sekali, memasuki alam transformasi di usia 16 tahun dan mencapai pencerahan di usia 22 tahun, bakat alami Nona Song benar-benar sesuatu yang hanya terlihat dalam hidupnya. Hati Wan Brejun sudah jungkir balik dalam gelombang yang mengejutkan saat ini, dan di saat yang sama, dia bahkan semakin malu. Ketika dia pertama kali membunuh di Gunung Yeling, saat itu merupakan saat yang paling berpuas diri dan sombong dalam hidupnya. Saat itu, dia hanya seorang seniman bela diri bintang 8, bahkan belum menyentuh lingkaran besar alam Ming. Dan gurunya Qiu Ziyuan, saat itu, dia telah terjebak di wilayah lingkaran besar alam terang selama 30 tahun, dan tidak mampu menerobos ke alam gelap. Tetapi gadis yang tampaknya lembut di depannya ini mampu memasuki alam transformasi pada usia 16 tahun. Alam terang, alam gelap, alam transformasi, alam master, adalah untuk menerobos ke alam gelap sudah sesulit surga,
Menerobos ke alam transformasi, itu pasti jenius macam apa? Terlebih lagi, seorang master alam transformasi, dia sendiri belum pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahkan setelah hidup selama 30 tahun sebelumnya. Wan Baojun yang sangat terkejut, tiba-tiba merasa sedikit kecewa dalam hatinya. Dia merasa, dibandingkan dengan Song Ruyu, dia benar-benar tidak bisa naik ke atas panggung. Orang-orang memasuki alam transformasi pada usia 16 tahun. Jika dia tidak mendapat bantuan Ye Chen, apakah dia bisa menerobos ke alam kegelapan pada usia 60 tahun, masih belum diketahui. Jarak di antara mereka hanyalah langit dan bumi. Ye Chen melihat ekspresi frustrasinya, lalu berkata dengan datar, "Ya tentara yang rusak, akan selalu ada celah di antara orang-orang, tidak perlu terlalu rendah diri. Kultivasi memang begitu, kehidupan bahkan lebih dari itu. Banyak orang hidup hingga usia 60 tahun, tetapi masih belum bisa mencukupi kebutuhannya, makanan tidak cukup untuk dimakan. Dan beberapa orang lahir sudah mewarisi triliunan dolar harta keluarga. Ada orang yang kekayaannya mencapai ratusan juta di usia 60 tahun. Jika melihat ke seluruh dunia, tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak sukses. Namun, jika dibandingkan dengan para petinggi internet yang kekayaannya mencapai ratusan miliar di usia 20-an, perbedaannya juga sangat jauh." Berkata demikian, Ye Chen sedikit terdiam, lalu melanjutkan, "Ya ada orang yang rata-rata memperoleh uang dalam 1 jam, sedangkan banyak orang tidak dapat memperolehnya seumur hidup. Orang-orang seperti ini, tidak peduli seberapa jauh Anda melangkah, seberapa cepat Anda melangkah, pada suatu saat Anda akan menemukan bahwa sebenarnya ada lebih banyak orang yang melangkah lebih jauh dan lebih cepat daripada Anda. Kali ini, Anda tidak perlu mengasihani diri sendiri. Anda dapat berjalan di jalan Anda sendiri, menghasilkan uang dengan cara ini. Kultivasi juga sama. Pola pikir harus benar. Sama saja, pola pikir harus benar." Wan Berjun mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, "Bawahan. Bawahan mengerti." Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan berkata kepada Wan Baojun, "Baiklah, manfaatkan waktu untuk mengirim orang satu demi satu. 2 hari lagi, masih ada kejutan surgawi untuk Wu Feiyan." Tak lama kemudian, kendaraan penuh keluarga prajurit yang tewas dan air minum meninggalkan Duk Mining satu demi satu. Wan Berjun tidak pergi dengan kendaraannya, tetapi malah menyuruh Yin Xiaoyang mengumpulkan sekelompok pengawal Snapdragon, dan dia sendiri berputar untuk mengambil video 360 derajat dari masing-masing dari mereka. Setelah rombongan pertama konvoi logistik tiba di pabrik makanan, mereka segera bergegas kembali dengan tangan hampa untuk melanjutkan perjalanan kedua, dan saat fajar menyingsing, mereka telah mengangkut semua keluarga prajurit yang tewas ke pabrik makanan. Untuk menghindari tertangkap oleh satelit, semua operasi transfer dihentikan sebelum fajar. Lialin memerintahkan semua kendaraan logistik meninggalkan pabrik makanan sebelum fajar, dan kemudian meminta semua orang di pabrik makanan untuk tidak meninggalkan pabrik. Para prajurit yang tewas ini beserta keluarga mereka, telah lama dibina oleh perkumpulan pendobrak larangan agar memiliki tingkat kedisiplinan dan kepatuhan yang sangat tinggi. Dan meskipun suasana hati setiap orang luar biasa gembira karena melarikan diri dari kehidupan, mereka tetap melaksanakan permintaan Lialin tanpa gagal. Di dalam pabrik makanan pada siang hari suasananya sepi, ribuan orang hadir di sini meski agak berdesakan, tetapi ketertiban tetap terjaga dengan sangat baik. Sekalipun ada orang lewat di depan pintu masuk, mereka tidak akan menyadari bahwa ada ribuan orang yang berdesakan di sini. Untuk mencegah dunia luar mengetahui sebanyak mungkin, Lialin juga secara khusus membangun sebuah ruangan di dalam ruangan dengan efek kedap suara yang baik di dalam pabrik, di mana bayi-bayi yang berusia di bawah 2 tahun ditemani oleh ibu mereka untuk memastikan bahwa tangisan bayi yang sesekali terjadi tidak akan terdengar keluar pabrik makanan. Demi alasan keamanan, makanan yang diberikan Lialin kepada seluruh prajurit yang tewas dan keluarga mereka pada dasarnya adalah makanan instan. Pabrik makanan itu sendiri memiliki stok ikan sarden kalengan dalam jumlah besar, dan Lialin menyiapkan roti, biskuit, daging merah kalengan, dan sayuran segar yang tidak perlu dipanaskan dan dimasak terlebih dahulu, sehingga tidak perlu membuat keributan besar atas ribuan orang yang makan, dengan jatah makanan dan air minum untuk setiap orang. Dan pada saat yang sama, ada juga kantong ziplock yang digunakan untuk sampah, dan mereka semua secara sadar memasukkan semua sampah yang mereka hasilkan ke dalam kantong ziplock setelah makan. Setelah makan, setiap orang secara sukarela memasukkan semua sampah yang dihasilkan ke dalam kantong tertutup, yang kemudian dikumpulkan dan dirangkum oleh orang yang bertanggung jawab atas setiap kelompok.
Sampah rumah tangga yang dihasilkan pada siang hari akan dimuat ke truk logistik setelah malam tiba, dan dalam perjalanan menuju Duk Mining, kebetulan ada tempat pembuangan sampah. Jadi para jenderal istana 10.000 naga akan diam-diam mengirim sampah ke tempat pembuangan sampah di tengah jalan, dan membuangnya dengan cara dibakar dan dikubur bersama dengan sejumlah besar sampah di tempat pembuangan sampah, sehingga hal itu dapat dilakukan dengan lancar. Kilang itu tiba sehari lebih cepat dari jadwal dan telah memproduksi fosfat yang perlu dikirim pada hari terakhir pada malam hari kedua. Setelah itu semua penjaga primus dari batalion kedua yang bertanggung jawab atas produksi dievakuasi. Keluarga semua primadona, dan sebagian besar primadona, dievakuasi saat fajar. Waktu pun memasuki hari terakhir rencana. Saat ini, orang-orang yang tinggal di Duk Mining, selain Ye Chen, Wan Berjun dan Song Ruyu, adalah tim transportasi dari 3 batalion. Para penjaga utama dari batalion ketiga sedang memuat tumpukan terakhir fosfat ke dalam gerbong kosong, menunggu kereta datang pada sore hari untuk mengangkutnya pergi. Agar dunia luar tidak mengetahui kejanggalan tersebut, batalion pertama pun meninggalkan belasan pengawal primus yang bertugas menambang, untuk terus berpura-pura bekerja di area pertambangan. Lagi pula, jika area pertambangan yang luas itu berhenti menambang di siang hari, itu agak tidak normal. Siang harinya, Yin Xiaoyang menjawab panggilan telepon, lalu segera datang melapor pada Ye Chen, "Tuan Ye, orang-orang dari Moore Trade baru saja menghubungi saya. Mereka akan datang menjemput kelompok pertama anggota Great Chang'e pada pukul 12 malam. Mereka juga meminta saya untuk bersiap." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah menentukan jam berapa gerbong kereta api nasional Maroko akan datang?" Yin Xiaoyang menjawab, "Pihak kereta api nasional tiba sekitar pukul 4, dan semua barang sudah dimuat." Setelah mengatakan itu, Yin Xiaoyang bertanya pada Ye Chen, "Ngomong-ngomong Tuan Ye, kapan kita akan mundur?" Ye Chen berkata, "Setelah gelap, Anda akan segera mengatur agar semua orang mengumpulkan semua kendaraan teknik di sini di gedung perkantoran, menyimpan minyak di tangki bawah tanah. Setengahnya akan dipompa keluar dan dituangkan ke dalam sumur, dan setengahnya lagi akan dipompa ke semua gedung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua ini?" Yin Xiaoyang memikirkannya dan berkata, 2 jam paling lama." "Bagus." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalian semua segera mengungsi setelah selesai. Aku akan tinggal di sini dan menunggu orang-orang Moore Trade tiba sebelum menyalakan api." Yin Xiaoyang bertanya, "Tuan Ye, bukankah terlalu berisiko bagi Anda untuk tetap tinggal di sini? Bagaimana kalau kita langsung membakar tempat ini pada pukul 10 dan kemudian mengungsi bersama-sama? Bagaimana menurut Anda?" Ye Chen berkata, "Meskipun hasilnya sama saja, tapi aku lebih suka saat mereka pertama kali tiba di sini, mereka pertama kali mendapati tempat itu kosong, dan saat mereka kebingungan, lalu melihat seluruh industri pertambangan Duk terbakar dalam sepersekian detik, terkejut dan ngeri, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang mengambil video langsung dari jarak dekat. Dan aku ingin membiarkan Wu Fei yang melihatnya dengan saksama dan melihatnya dengan jelas." Bersambung.